Buat kamu yang baru nonton video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang filsafat. Sebelumnya di video part 1 kita sudah bahas filsafat secara sederhana. Nah, kita lanjutkan pembahasannya yang sedikit lebih mendalam tentang filsafat. Ada baiknya buat kamu yang belum nonton video di part 1, silahkan cek link video di deskripsi agar kamu tidak tersesat dalam kebingungan. Di video sebelumnya kita sudah bahas sedikit penjelasan mengenai filsafat. Dari situ kita pahami bahwa filsafat itu merupakan upaya manusia untuk mencapai kebenaran, atau mencari kebenaran adalah jalan ninjaku. Tunggu, maksud saya filsafat itu jalan bagi seseorang untuk meraih kebenaran. Nah, mungkin ini lebih pas. Lalu kebenaran seperti apa yang manusia cari? Apakah kita bisa mencapai kebenaran? Bagaimana dengan kebenaran yang selama ini kita yakini benar? Perihal kebenaran kapan-kapan akan kita bahas dalam video terpisah, karena penjelasannya akan sedikit panjang dan juga mind blowing. Yep, mind blowing, karena kesadaran kita akan ditampar habis-habisan oleh perihal kebenaran ini, dan nalar kita akan dipaksa untuk meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang sejati di dunia ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang salah kaprah tentang filsafat. Mungkin di antara kita ketika membahas filsafat di depan orang-orang yang religius, beberapa di antara mereka mungkin akan langsung meminta kita untuk menjauhi filsafat. Bahkan ada yang mengatakan filsafat itu sesuatu yang haram. Well, bedakan filsafat sebagai sebuah produk berpikir dengan filsafat sebagai metodologi berpikir. Sampai di sini kita sepakat ya kalau filsafat itu sesuatu yang baik. Kenapa baik? Karena filsafat bisa menuntun kita kepada kebenaran, dan dalam agama apapun kita disuruh untuk selalu berada pada jalan kebenaran. Bahkan orang ateis sekalipun dia juga punya kebenaran yang dia yakini. Lalu kalau memang baik, kenapa banyak orang yang tidak suka terhadap filsafat? Bahkan sebagian dari mereka ada yang membenci filsafat. Apa salah filsafat? Atau jangan-jangan cara berpikir mereka yang keliru tentang filsafat? Jangan-jangan mereka tidak paham apa itu filsafat, atau mereka cuma ikut-ikutan kata orang, tidak paham lalu ikut-ikutan menghakimi sesuatu seperti para netizen. Nah, sebelum kalian ikut-ikutan menjudge filsafat buruk seperti para netizen, ada baiknya kalian simak penjelasan berikut. Seringkali orang salah paham tentang filsafat. Mereka menganggap filsafat itu adalah sesuatu yang buruk, bahkan menganggap filsafat itu sebagai sesuatu yang haram dalam agama. Dalam filsafat, kita mengenal filsafat sebagai metodologi berpikir atau alat berpikir, dan filsafat sebagai produk berpikir. Nah, bedakan antara metodologi dengan produk berpikir. Bedakan antara proses dengan produk. Nah, itu merupakan dua hal yang berbeda, tapi seringkali orang salah paham tentang kedua hal tersebut. Mereka yang salah paham terhadap filsafat lebih memandang filsafat sebagai produk berpikir, bukan sebagai alat berpikir. Sebagai produk berpikir, filsafat telah menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan berbagai aliran-aliran dalam filsafat. Semua cabang ilmu pengetahuan berpangkal pada filsafat. Jadi, kalau kamu ingin bisa memahami tentang dunia ini, belajarlah filsafat. Untuk aliran-aliran dalam filsafat, ada begitu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Misalnya, aliran idealisme, materialisme, eksistensialisme, skeptisisme, ateisme, dan masih banyak isme-isme lain dalam filsafat yang tidak bisa saya absen satu persatu. Dengan filsafat, orang bisa menjadi sangat religius seperti Imam Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Atau dengan filsafat, orang bisa jadi anti agama atau ateis seperti Friedrich Nietzsche. Jadi untuk produk filsafat, saya sarankan untuk berhati-hati dalam memilih. Pilihlah yang relevan dengan hidupmu, yang sejalan dengan hidupmu. Jika kamu orang yang beragama, carilah yang bisa memperkuat agamamu. Seringkali filsafat hanya dilihat sebagai produk berpikir, sehingga filsafat sering dicap buruk. Padahal kalau kita pahami, semua kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang ada sampai saat ini adalah hasil dari filsafat. Seringkali orang membenci filsafat sedangkan mereka tidak sadar bahwa kita hidup dan bergantung dari produk filsafat. Jadi yang seperti ini bisa kita sebut sebagai cacat logika. Oke, kita sudah melihat filsafat sebagai produk berpikir. Lalu apa itu filsafat sebagai metodologi berpikir?
filsafat sebagai metodologi berpikir adalah tata cara berpikir yang baik dan benar. Ketika kita dihadapkan oleh sesuatu masalah, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut secara kritis, independen, dan juga objektif, sehingga kita bisa sampai pada kebenaran, tidak gampang termakan hoax seperti para netizen yang menganggap hoax sebagai cemilan sehari-hari mereka. Ada 3 hal yang perlu dilakukan sebagai seorang filosof, yaitu yang pertama, clarifying konsep atau memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing atau bersikap kritis. Terus yang ketiga, constructing argument atau membuat argumen. Clarifying konsep maksudnya adalah kita memperjelas lagi konsep tentang suatu objek dengan cara kita membuat definisi tentang objek yang kita lihat atau kita dengar. Sebagai contoh, ketika mendengar istilah jam, coba buatkanlah definisi tentang jam sehingga kamu ketemu pada hakikatnya sebuah jam. Misalnya pada hakikatnya jam adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Jadi ketika kita dihadapkan masalah atau perdebatan berkaitan dengan jam, setidaknya kita punya fakta yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Yang kedua adalah criticizing atau bersikap kritis. Bersikap kritis berarti kita tidak menerima mentah-mentah tentang apa yang sedang dihadapi, tidak berhenti dengan apa yang tampak, terus mencari hingga ketemu pada hakikatnya. Dengan begitu kita tidak mudah tertipu dengan apa yang ditampakkan oleh sesuatu, tidak seperti netizen yang sering kemakan hoax. Lalu yang ketiga adalah constructing argument atau membuat argumen. Setelah kita mampu memahami dan mengkritisi masalah yang dihadapi, kita akan mampu membuat argumentasi yang objektif dan independen. Lalu ada 7 ciri-ciri berpikir secara filosofis. Yang pertama, berpikir secara radikal. Yang kedua, berpikir secara komprehensif. Yang ketiga, berpikir secara kritis. Yang keempat, konseptual reflektif. Yang kelima, koheren dan konsisten. Yang keenam, sistematis dan metodis. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Berpikir radikal berarti berpikir secara mendalam. Berpikir komprehensif berarti berpikir secara meluas. Selain berpikir secara mendalam, seorang filosofi juga harus berpikir secara komprehensif. Komprehensif berarti meluas, berarti semua variabel yang ada dalam masalah disebutkan dengan tujuan untuk mencapai hakikat. Berpikir kritis seperti yang sudah kita bahas sebelumnya berarti tidak mudah menerima sesuatu berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kritis bukan berarti anti atau menolak sesuatu, melainkan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Terus konseptual reflektif artinya kita harus punya gambaran tentang objek yang sedang dibicarakan. Koheren dan konsisten berarti berpikir secara berurutan dan tidak berubah-ubah. Sistematis dan metodis berarti berpikir secara teratur, menggunakan metodologi berpikir yang baik dan benar, saling berhubungan antara satu objek dengan objek yang lain, sehingga menyatu menjadi satu kesatuan yang terstruktur. Lalu bertanggung jawab berarti apa yang telah kita ekspresikan harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian mulai bisa memahami tentang filsafat dan bisa membedakan filsafat sebagai produk berpikir dengan filsafat sebagai metodologi berpikir. Nah, sebagai metodologi berpikir nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari video ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, filsafat itu artinya berpikir. Dengan filsafat, orang mulai bergeser dari cara berpikir mistis ke cara berpikir logis. Sebagai seorang filosof, 3 hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, clarifying konsep atau memperjelas konsep. Yang kedua, criticizing atau bersikap kritis. Terus yang ketiga, constructing argument atau membuat argumen. Coba kalian terapkan metodologi berpikir filosofis ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe.